kameramen ya? Iya. Satu kamera Bukan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, saya dari kelompok 1 ini mempresentasikan permintaan penawaran dan keseimbangan pasar dalam perekonomian. Perkenalkan, nama saya Surya Pandey Guna. Nama saya Mona Putriastia. Saya Sarul Kaki. Oke, kita akan membaca dari pendahuluan. Dalam kegiatan ekonomi, harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar tidak berbentuk secara acak. Harga tersebut merupakan hasil interaksi dan antara konsumen dan produsen di pasar. Konsumen memiliki keinginan untuk membeli barang atau jasa, sedangkan produsen berusaha menjual barang mereka yang dihasilkan. Interaksi ini dijelaskan melalui konsep permintaan dan penawaran. Teori permintaan menjelaskan perilaku konsumen dalam membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga. Sebaliknya, teori menawarkan menjelaskan perilaku produsen dalam menawarkan barang yang mereka produksi ke pasar. Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, dapat diketahui bagaimana harga keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualbelikan dalam bentuk pasar tersebut. Pembahasan 1. Permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hubungan antara harga dan jumlah permintaan bersifat terbalik, yaitu ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta menurun, dan ketika harga turun maka jumlah permintaan meningkat. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang, pendapat masyarakat, selera konsumen, jumlah penduduk, dan serta harga barang lain yang berkaitan. 2. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang bersedia dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Berbeda dengan permintaan, hubungan antara harga dan penawaran bersifat searah, yaitu ketika harga naik maka produsen cenderung meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran dipengaruhi oleh faktor seperti biaya produksi, teknologi, harga faktor produksi, jumlah produsen, serta kebijakan pemerintah. 3. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Pada kondisi ini tidak terjadi kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran sehingga harga menjadi stabil. 4. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dapat berubah apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran. Perubahan tersebut akan menggeser kurva permintaan atau penawaran dan menghasilkan keseimbangan baru. Kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi juga dapat mempengaruhi harga serta jumlah barang yang dipasar. Materi yang kedua adalah kegiatan perekonomian. Pendahuluannya adalah ilmu ekonomi mempelajari berbagai masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Permasalahannya ekonomi muncul karena adanya kehalangan sumber daya sehingga masyarakat harus menentukan pilihan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang jasa. Oleh karena itu kegiatan perekonomian menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam setiap perekonomian terdapat 3 masalah pokok yang harus diselesaikan, yaitu barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan siapa barang tersebut yang diproduksi. Ketiga permasalahan tersebut berkaitan dengan efisien penggunaan sumber daya serta keadilan dalam distribusi hasil produksi. Sering berkembang zaman, kegiatan ekonomi mengalami perubahan dari sistem sederhana seperti barter menuju sistem ekonomi modern yang menggunakan uang sebagai alat tukar. Perubahan ini juga mendorong munculnya spesialisasi
pekerjaan dan perdagangan yang lebih luas. Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep dasar kegiatan perekonomian dalam perspektif ekonomi mikro. Pembahasan 1. Masalah pokok ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, masyarakat harus membuat pilihan mengenai apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. 2. Barang dan jasa. Barang adalah benda berwujud yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan jasa adalah layanan tidak berwujud yang memberikan manfaat. Dalam ekonomi terdapat beberapa jenis barang seperti barang ekonomi, barang bebas, barang akhir, dan barang modal. 3. Barang uang, perdagangan, dan spesialisasi. Awalnya perdagangan dilakukan dengan sistem barang daging, tetapi memiliki banyak keterbatasan. Penggunaan uang mempermudah proses jual beli dan memperluas perdagangan. Perkembangan perdagangan juga mendorong spesialisasi pekerjaan sehingga produksi menjadi lebih efisien. 4. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar menentukan harga dan jumlah barang melalui interaksi permintaan dan penawaran. Sistem ini efisien dalam mengalokasikan sumber daya, tetapi juga memiliki kelemahan seperti monopoli, ketimpangan pendapatan, dan ketidakstabilan ekonomi. 5. Sistem perekonomian. Terdapat 3 sistem perekonomian utama, yaitu sistem pasar bebas, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi perencanaan pusat. Saat ini banyak negara menggunakan sistem ekonomi campuran karena menggabungkan mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah. Kegiatan perekonomian merupakan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Masalah utama dalam ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya sehingga masyarakat harus membuat pilihan dalam penggunaannya. Perkembangan ekonomi modern ditandai dengan penggunaan uang, perdagangan yang semakin luas serta adanya spesial pekerjaan. Mekanisme pasar berperan penting dalam mengatur kegiatan ekonomi, tetapi memiliki beberapa kelemahan sehingga memerlukan campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, sistem ekonomi campuran menjadi pilihan yang banyak digunakan oleh negara untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.